Alasan yang pertama kenapa kita dipaksa untuk mengalami sebuah kehilangan itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di The End Rasotari. Oke, di video kali ini aku ingin ngebahas tentang losing atau tentang sebuah kehilangan, teman-teman. Kenapa sih kehilangan itu bisa menjadi salah satu tanda keajaiban? Atau sebelum kita mendapatkan keajaiban, itu biasanya ditandai dengan adanya kehilangan. Kenapa sih harus melewati step yang bisa dibilang berat ya? Kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang itu adalah sesuatu yang nggak mudah gitu. Tapi ternyata itu ada alasannya. Nah, di video kali ini aku ingin ngebahas tentang hal itu. Jadi seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Alasan yang pertama kenapa kita dipaksa untuk mengalami sebuah kehilangan itu karena energi kita semuanya difokuskan, semuanya dialirkan, dihabiskan ke satu titik tersebut. Entah itu seseorang, entah itu sebuah benda, entah itu sebuah status, hubungan, ataupun mungkin jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga semua perhatian kita, semua fokus kita, energi kita, semua tertuju ke situ. Sampai ya, bisa jadi kita kehilangan diri kita sendiri, kita terlalu terikat pada sesuatu tersebut, dan ya dampaknya yang lebih bahaya lagi adalah kita bersandar ke sesuatu tersebut. Sehingga kita lupa untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa sebenarnya kita itu ya energinya harusnya selalu bergantung dan menyatu dengan Tuhan. Jadi sehingga ya alam semesta, ya Allah membuat kita harus terlepas dari keterikatan itu, kemelekatan itu. Sehingga ya dipaksa untuk hilang nih. Ya bisa seseorang, bisa apapun itu. Jadi ya terpaksa dibuat hilang hal yang membuat kita terlalu melekat, supaya kita kembali lagi, energi kita kembali lagi, dan kita kembali bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita memang harus banyak-banyak berkontemplasi nih teman-teman, kita harus banyak-banyak bermuhasabah. Ya bisa jadi apa yang hilang dari hidup kita saat ini, yaitu karena kita terlalu bergantung sama hal itu, terlalu terikat, melekat pada hal itu, sehingga kita sampai lupa bahwa sandaran kita seharusnya Allah, dan energi kita habis untuk hal yang membuat kita terikat tersebut. Jadi ya dipaksa diilangin supaya energi kita kembali, dan kita juga akhirnya kembali lagi kepada Yang Maha. Jadi sekarang kalau aku kehilangan, entah itu kehilangan yang sifatnya material, benda, ataupun yang lebih bersifat personal, kehilangan seseorang, nah itu aku mulai kayak bermuhasabah gitu ya, melihat bahwa oh mungkin selama ini fokus perhatianku, attentionku, energiku habis untuk hal tersebut. Sehingga ada kan ya istilah Allah Maha Pencemburu, Tuhan Maha Pencemburu. Makanya kita dibuat balik lagi ke Tuhan dengan cara dipaksa melalui proses kehilangan. Kita harus kehilangan sesuatu tersebut supaya kita kembali lagi, energi kita kembali lagi. Alasan yang kedua kenapa kita mengalami peristiwa kehilangan sebelum datangnya keajaiban, itu adalah karena kita memang butuh space, kita butuh ruang kosong supaya energi baru, energi yang lebih baik itu masuk, itu bisa masuk gitu. Jadi ibaratnya kayak cangkir. Jadi mungkin ya saat ini energi kita itu penuh dengan energi macam-macam. Kayak misalnya apa ya, energinya bercampur antara ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Nah, Tuhan ingin memberikan energi yang lebih baru, sehingga cangkir yang masih penuh ini harus dibuang, harus dihilangkan. Dan bisa jadi sumber energi ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita itu berhubungan dengan misalnya sebuah benda, sebuah jabatan, sebuah status, ataupun seseorang ya. Sumber
mungkin sumber kekhawatiran kita, sumber energi negatif kita ada di hal tersebut, sehingga ya harus dipaksa dihilangkan untuk diganti energi yang lebih baru. Teman-teman gak usah takut dengan peristiwa kehilangan ini ya, karena aku juga pegang salah satu quotes-nya Jalaluddin Rumi tentang kehilangan. Jadi di salah satu quotes-nya Rumi mengatakan bahwa setiap yang hilang itu pasti akan kembali dalam wujud yang lain. Nah, artinya saat gelas kita dikosongkan, energi yang lama memang sengaja diubah, sengaja dibuang sama Allah untuk diganti yang lebih baru. Jadi bisa jadi nih ya, misalnya teman-teman kehilangan seseorang. Nah, Allah tahu nih orang ini tuh punya sifat buruk, punya karakter buruk, makanya dibuat hilang dulu, dibuat pergi dulu misalnya. Bisa jadi nanti akan kembali ya dalam wujud orang yang sama, tapi karakternya sudah jauh berbeda, sudah jauh lebih baik. Atau memang ya diganti, benar-benar diganti sama wujud yang baru, orang yang baru, karakter yang baru yang jauh lebih baik lagi. Jadi itu ya, ada dua alasan kenapa kita biasanya akan ada momen kehilangan sebelum kita mendapatkan keajaiban, sebelum kita dinilai siap untuk menerima keajaiban. Dan ini memang banyak gitu ya, banyak sebelum mereka mendapatkan keajaiban itu ada peristiwa kehilangan terlebih dahulu. Tapi sekali lagi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Justru kita malah ini ya, melatih diri kita untuk nggak melekat, nggak attach, nggak terlalu terikat pada sesuatu di luar Allah. Ini aku benar-benar belajar banget gitu ya, mulai belajar lebih intens lagi tentang hal ini, supaya belajar nggak terikat pada apapun, pada siapapun selain Allah. Jadi kalau kita bisa nih, udah nggak terikat pada apapun dan siapapun selain Allah, peristiwa kehilangan itu seperti kayak ya sebuah proses alam gitu, sebuah mekanisme alam atau sunatullahnya dari Allah, hukum alam dari Allah. Dan itu memang harus dilatih teman-teman. Toh ya, kita memang pada dasarnya lahir tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, dan kita juga akan kembali dengan tanpa apa-apa, dengan tanpa siapa-siapa, dan kita memang harus kembalinya kepada sumber ya, kepada sumber energinya, yaitu kita kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ya kita bisa belajar bareng-bareng untuk nggak terikat pada apapun, pada siapapun, sehingga proses kehilangan itu adalah sebuah proses yang memang terjadi di alam semesta sebagai naturalnya hukum alam. Oke, mungkin itu aja di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Follow Instagram aku di @dnsutari karena di situ aku biasanya lebih update ya, share berbagai hal, terutamanya buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas online. Silakan aja langsung follow Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada highlight atau ada sorotan tentang kelas online, gimana cara daftarnya dan apa aja yang dibahas di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.